Bu Ayu sudah datang, Bu Ratna sudah. Baik, saya buka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada terutama Bu Pur, Bu Ratna yang sudah berkenan hadir di Zoom ini. Ya, mohon maaf ini menyita waktu istirahat ibu-ibu semuanya ya. Ya, baik. Tentu saya sampaikan salam juga dari Pak Caca. Beliau ada keperluan ya sehingga memberikan amanah kepada saya untuk menyampaikan penyamaan persepsi terkait dengan persiapan PKN 2 angkatan 6 yang insya Allah akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Pak Denny, Mas Budi, Mbak Nia, Mbak Elis yang hadir. Bu Asih belum ya. Baik. Baik, tanpa memperpanjang waktu, Bapak ya, Ibu-ibu ya terutama ya. Mbak Nia tolong di-share screen share apa bahannya ya. Tujuan pertemuan malam ini sebenarnya untuk merefresh saja ya. Saya yakin ibu-ibu udah tahu lah ya apa itu VKN ya. Ini kaitannya mekanisme atau pola penyelenggaraan VKN yang pola baru ya. Memberikan apa istilahnya ya, rambu-rambu terhadap khususnya manajemennya. Jadi kami menganggap Widya Iswara itu sebagai manajemen juga ya dalam hal ini ya, ketika memfasilitasi peserta di VKN ya. Ini udah di skip aja ini Mbak. Ini udah tahu semua ya. Lanjut aja. Ya, nah ini dari sekarang ini aja Mbak ya. Jadi pelaksanaan kegiatan VKN itu yang pertama tentu melengkapi data tentang informasi dan referensi terkait permasalahan di lokus yang telah ditetapkan ya. Kemudian menyusun data dan membuat daftar pertanyaan. Yang kedua nanti FGD dengan stakeholders di lokus. Kemudian yang ketiga itu diskusi laporan kelompok, membuat lesson learn, VKN individu. Kemudian yang keempat itu penyusunan laporan kelompok dan penyusunan laporan lesson learn individu dan diskusi penyusunan policy brief ya. Dan yang terakhir berbagi pengalaman PKN ya. Ini nanti H-1 sebelum penutupan. Lanjut Mbak. Nah, tentunya sebelumnya apa ini Mbak? Ya persiapan ini sudah kita lakukan tahapannya ya. Sudah di beberapa kali ada mungkin ceramah terkait dengan tema PKN-nya ya. Temanya ini terkait dengan ini ya, apa itu? Pembangunan rendah karbon. Ya, pembangunan rendah karbon. Oke, strategi lintas sektor dalam menghadapi climate change dan pengaruhnya terhadap sosial ekonomi dan ketahanan nasional yang sudah disusun dengan subtema masing-masing ya. Jadi ini subtema ini nanti kaitannya di lokus masing-masing yang bisa diharapkan memperkaya laporan policy briefnya ya. Lanjut Mbak. Terus, udah. Nah, ini yang penting Ibu Bapak karena kita udah masuk di tahap pelaksanaan. Ini nanti perlu ditekankan atau ditegaskan kepada peserta ya bahwa output VKN itu yang pertama adalah laporan individu ya. Lesson learn peserta dari pelaksanaan VKN yang dapat diadaptasi dalam pelaksanaan aktualisasi kepemimpinan maupun di unit kerja permanennya. Kemudian lesson learn dituangkan dalam bentuk learning journal ya. Learning journal visitasi berisi konsep informasi penting yang dipelajari di lokus disertai dengan pengayaan atau penguatan dari hasil pelaksanaan tugas serta penerapannya di tempat kerja ya. Jadi ini kami ambil dari modul
PKN 2 ini ya. Nah, yang kedua adalah laporan kelompok ya. Jadi produk atau output PKN itu ada dua ya, lesson learn individu dan laporan kelompok yang berisi rekomendasi lesson learn strategic leadership terkait dengan peningkatan keunggulan kompetitif atau competitive advantages terhadap lokus visitasi dikumpulkan sehari setelah PKN ya. Benar ya Mbak ya, kelompok sehari setelah PKN. Pak, kalau untuk yang individu sehari setelah VKN, kalau yang kelompok 7 hari, Pak. Ini salah ketik ini. Mana, Pak? Belum ada harinya ya. Dihukumnya Belum. setelah pelaksanaan PKN-nya ya. Oke. Nah, di samping itu, di samping dua produk ini ada produk lain ya, yaitu policy brief ya. Itu bukan terkait langsung dengan PKN-nya, tapi laporan tersebut menjadi bahan pendukung ya penyusunan policy brief kelompok ya. Jadi kali ini di kurikulum yang baru policy briefnya di level kelompok ya. Lanjut Mbak. Mbak siapa Mbak Lala ya? Siapa namanya? Iya Bu, Mbak gimana? Nia. Kenapa Bu? Pak ya? Ini udah Lanjut. saya ganti. Oh, maaf, Nah, loadingnya ini Pak, udah dari tadi saya ganti ini. Nah, untuk laporan individu itu yang pertama dibuat sendiri oleh setiap peserta ya. Diserahkan paling lambat 1 hari setelah sesi pelaksanaan PKN selesai ya. Dan dilakukan dalam bentuk soft copy di dalam format PDF. Maksimal itu 2 halaman ya. Terus laporan individu adalah harus relevan dan atau implementatif di organisasi atau instansi setiap peserta. Ya. Untuk laporan kelompok itu dibuat secara kelompok ya. Maksimal itu 5 halaman ya. Nanti kalau peserta nanya 5 halaman apa ya, halaman 4 ya, ketik normal saja lah ya. Hurufnya Calibri atau Arial, font size-nya 11 sampai 12, spasinya ya 1 sampai 1,5 ya. Kemudian disiapkan dari awal pembelajaran PKN dan diserahkan paling lambat 1 minggu setelah pelaksanaan PKN dalam bentuk soft copy ya. Laporan PKN disampaikan dalam bentuk laporan menggunakan format PDF dan dapat disertai dengan video. Jadi yang wajib itu cetakannya ya. Tapi kalau peserta mau melengkapi dengan video, welcome saja ya. Laporan kelompok merupakan laporan hasil pengamatan atas pengamatan atau tantangan competitive advantages dan rekomendasi strategic leadership yang dapat dilakukan oleh lokus visitasi ya. Adaptasi hasil PKN dapat digunakan untuk memperkaya penyusunan policy brief. Jadi di PKN produknya 2 itu aja ya, laporan individu dan laporan kelompok ya. Sementara policy brief itu sendiri aja, cuman hasil PKN-nya bisa memperkaya penyusunan policy brief. Sebentar. Ya Bu, silakan Bu. Makasih ya Mas, ada kelas. Baik. Lanjut Mbak. Ini tinggal 3 slide lagi kayaknya ya. 3 atau 4 ya. Nah, untuk sistematika laporan kelompok ya, isinya itu profil singkat lokus PKN, kemudian analisis pengamatan competitive advantages ya, tantangan maupun mapping kondisi yang di lokusnya. Jadi intinya di kondisi di lokusnya itu ya. Analisis dilakukan dengan teknis analisis manajemen, strategi atau data atas data dan informasi yang diperoleh. Analisis dan rekomendasi lesson learned strategi leadership di lokus PKN ya. Kemudian nah di dalam PKN ini ada pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama adalah peserta, yaitu peserta PKN sendiri, kemudian pendamping dan penyelenggara ya.
Peserta bertugas menggali, mencatat data dan informasi serta terlibat dalam berbagai proses pembelajaran PKN di lokus visitasi. Pendamping yaitu widyaswara pendamping di masing-masing kelompok ya. Pendampingnya untuk PKN kali ini Bu Pur dengan Bu Wahyu itu pendamping di Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini ke Kota Malang dan Kabupaten Malang. Kota Batu dan Kabupaten Malang. Dan Provinsi Kalsel itu Bu Ratna dan Bu Dewi Ojar. Itu di Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar ya. Ibu kotanya Martapura itu ya. Saya tahunya sih Martapura gitu ya. Dan pihak yang ketiga adalah penyelenggara ya. Nanti yang akan apa istilahnya ya? Ya memfasilitasi ya proses VKN ini ya. Oke, lanjut. Oh ya, untuk penyelenggara ini di Provinsi Jawa Timur itu ada 4 nanti yang memfasilitasi, artinya membantu para pendamping yakni widyaswara. Untuk di Jawa Timur itu ada Mbak Nia atau Mbak Lala ya, kemudian ada Mbak Nias, kemudian ada Mbak Elis, satu lagi siapa Mbak Nia? Izin Pak, kalau di Kalsel saya, Di Jatim. Mas Ganjar, yang Jatim itu Pak Mbak Nias sama Mbak Elis, terus Pak Budi Aryawan sama Mas Budi Prayitno. Oh ya, dua Budi ya, dua Budi itu. Iya. Ada 2 Mas Budi sama Mbak Nias dan Mbak Asih. Kemudian Mbak Bukan Asih Pak, ya? Mbak Nias sama Mbak Elis. Mbak Elis. Iya, Mbak Asih sama saya di Kalsel Pak, barengan Pak Nah, Darto dan Mas Ganjar. iya oke. Untuk Kalsel, Mbak Nia, Pak Darto, Mbak Asih, dan Mas Ganjar Pak. Mas Ganjar. Oke. Lanjut Mbak Nia. Belum kelihatan nih. Masih ini Pak, ini udah saya ganti dari tadi, itu lagi loading. Nah, Udah. tugas pendamping yaitu tugas ibu-ibu nih ya, para widyaswara utama ya. Yang pertama adalah memimpin rombongan peserta di kelompoknya masing-masing ya. Kemudian memastikan keaktifan setiap anggota kelompok pada saat persiapan, selama pelaksanaan dan penyelesaian produk VKN ya, yang laporan individu, laporan kelompok, termasuk policy briefnya ya. Kemudian yang ketiga, memastikan peserta melakukan proses penggalian informasi masalah hingga solusi pemecahan masalah yang akan menjadi rekomendasi peningkatan kompetitif advantages di lokus WKN secara berkualitas. Kemudian yang keempat, menginformasikan dan mengingatkan peserta waktu pengumpulan laporan individu maupun kelompok. Jadi nanti yang ingatin ibu-ibu nih, tugas individu dikumpulkan sehari dan tugas kelompok paling lambat 7 hari ya. Kemudian membimbing peserta dalam menyusun laporan atau produk pembelajaran. 6. Memastikan laporan hasil PKN tersampaikan kepada lokus PKN ya, dicek gitu ya. Kemudian 7. Memberikan penilaian pada produk PKN. Jadi nanti memberikan nilai ya, baik terhadap laporan kelompok dan individu. Dan menjaga keharmonisan dan kekompakan peserta. Berikutnya tugas PIC atau apa tadi? Masih proses loading Pak, ini udah saya ganti. Tugas penyelenggara ya. Nah, ini jangan sampai ini tugasnya penyelenggara dikerjakan oleh pendamping, tugasnya pendamping dikerjakan penyelenggara kan gitu kan. Memastikan kesiapan dokumen pendukung VKN ya. Jadi biasanya kita kalau ada kuesioner yang mau dikirim ke lokus ya disampaikan ke penyelenggara, kemudian kita kirim mungkin ya ke lokus. Kemudian membantu mengkomunikasikan teknis kegiatan kepada pihak lokus ya. Kita sudah melakukan advance kemarin ya. Mudah-mudahan sudah siap semua di sana ya.
Ini yang pergi kemarin di Malang itu Mbak Elis ya. Mbak Elis sama Mbak Nias, Pak. Terus yang di Kalsel itu Mbak Mas Asi. Ganjar sama Pak Darto. Oh ya. Sudah aman ya Mas Ganjar di Kalsel? Aman apa? Alhamdulillah. Tinggal hotelnya aja yang berubah. Tinggal apa? Hotel. Hotelnya ya. Ya. Oh, nanti mungkin perlu diinfokan sekilas ya setelah ini ya. Kemudian membantu mengkomunikasikan sarpras yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan diskusi kepada pihak hotel ya. Mendampingi peserta selama kegiatan pembelajaran, baik kunjungan lokus, diskusi, dan social culture, dan selama perjalanan dari ASN Korpu hingga kembali ke ASN Korpu. Kemudian mendokumentasikan kegiatan peserta selama pembelajaran PKN dan melaporkan ke pimpinan segera apabila ada permasalahan selama kegiatan PKN. Lanjut. Jadwalnya ini, ibu-ibu ya. Yang pertama itu hari Senin, perjalanan ke lokus, check-in hotel, dan pembekalan PKN oleh pendamping, yaitu Widya Iswara. Ya. Itu disesuaikan dengan waktunya. Biasanya sih malam ya, malam di hotel. Kemudian yang hari kedua, itu tanggal 23 Mei itu kunjungan ke lokus. Ya. Nanti boleh disampaikan yang pergi ya, kesiapan lokusnya di mana saja, baik yang Provinsi Jatim maupun yang di Kalsel ya. Kemudian FGD ya, dengan narasumber, dan diskusi dan penyusunan laporan hasil VKN ya. Setelah kunjungan, malamnya ada diskusi dan di draft itu penyusunan laporan hasil VKN, baik yang individu maupun kelompok. Hari Rabu atau hari ketiga itu social culture observations, nanti boleh disampaikan kemana saja itu yang hari Rabu, dan hari Kamis pulang ke atau balik ke Jakarta. Lanjut Mbak Nia. Nah untuk pakaian mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail pada hari Jumat ya Mbak Nia ya, dengan langsung dengan peserta ini ya. Iya. Tapi pakemnya itu ya, kalau sesi kunjungan pakaian batik, kalaupun mau disepakati dengan peserta nanti boleh saja ya, pakai jasket kalau punya jasket yang seragam ya. Kalau untuk sesi diskusi ya smart casual ya. Kalau yang social culture itu ini tulisannya apa Mbak? Kepotong. Smart casual juga. Betul juga ya. Mungkin casual aja gitu kalau kayak yang social culture ya. Oke. Saya kira itu ibu-ibu, Bu Ratna, Bu Wahyu, Bu Pur, Bu Dewi Ojar sudah ada ya. Assalamualaikum Bu. Mohon maaf ini saya pakai HP jadi harus geser screen ketika melihat peserta Zoom ini. Sebelum saya buka mungkin klarifikasi atau pertanyaan, mungkin bisa disampaikan di sini untuk lokus kesiapannya yang di Provinsi Jatim bagaimana? Mbak Nias ya mungkin ya, atau Mbak Elis, mana aja? Silakan. Ya, izin Oh, Bapak Ibu dengan Elis Pak. oh Mbak Saya Elis ya. yang untuk lokusnya Kabupaten Malang. Oh ya, Kabupaten Malang. Nanti bersama pendampingnya dengan Ibu Wahyu. Nanti di Malang kemana itu Mbak? Siapa? Nanti lokusnya nanti akan diadakan FGD di kantor BKPSDM-nya Kabupaten Malang, Pak, diterima. Jadi Oh, semua narsum kumpul jadi satu di situ. Dan setelah Isoma rencananya kita akan berkunjung ke TPA Talang Agung, tempat pengolahan sampah. oh baik. Ya, itu hari kedua kan ya? Iya, Ya. Jadi intinya kan di hari kedua nih. iya, hari Mbak kedua. Nias yang ke Batu berarti ya? Iya, Pak.
Iya, Mbak, Pak. bisa disampaikan laporan singkatnya kesiapan di sana? Untuk yang Ke di Batu ini Batu, Pupur ya? iya sama Bupur. Nanti acaranya diterimanya masih belum tahu, Pak, kemarin, tapi diusahakan nanti dibuka sama Pak Aris, Pak Wali Di Kotanya. wali kota ya? Ya. Iya. Nah, setelah itu kegiatannya FGD sama nanti bareng-bareng dibuka mungkin secara singkat. Setelah itu kunjungan ke 2 Pede. SKPD-nya. Heeh. Iya itu tapi dalam satu gedung, Pak. Jadi di split jadi 2 kelompok begitu. Oh ya ya. Oke, bagus lah. Kebetulan di Kota Batu ini wali kotanya PJ wali kotanya Pak Aris ya, Kepala Badan Provinsi Jawa Timur ya. Jadi beliau udah familiar lah ya dengan kegiatan ini. Itu yang PKN 1 itu ya Pak Kiri? Kenapa Pak Bu? Aris itu. Iya, yang kemarin Oh, itu. angkatan 56 Bu. Oh, gitu. 55 maaf. 55 apa? Sorry kok 55. 53 yang Ya, gerbang 53. 53 itu Bu. Iya. Itu Bu. Nanti beliau langsung nerima Mbak Nias. Nanti hari Selasa itu. Kemarin sih belum ada disponya, Pak, cuma diusahakan begitu katanya. Oh ya, oke oke. Ya, baiklah. Terima kasih Mbak Nias. eh ini masih di Jawa Timur ya. Untuk social culture-nya kita jadiin satu kan, baik yang Kota Batu maupun Kabupaten Malang. Jadi Iya, satu ya. Pak. Kemana Iya, itu? Pak, jadi 1. Kemarin rencananya yang pertama beli oleh-oleh dulu, Pak, pagi. Setelah itu ada ke kebun petik apel. Setelah itu makan siang, terus lanjut ke Coban Rondo. Kemarin sih seperti itu rencananya. Coba Rondo itu dingin kan? Iya, Pak. Air terjun, Pak. Oh ya. Ada air terjun dan Ya mungkin perlu nanti disampaikan peserta ya bawa baju yang ya nggak terlalu dingin sih buat sebagian orang, tapi mungkin perlu disampaikan kalau di sana suhunya berapa gitu ya, supaya siap-siap peserta minimal bajunya double ya, meskipun nggak bawa baju hangat spesial gitu ya, tapi pakai jaket gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Elis dan Mbak Nias. Selanjutnya ke Provinsi Kalsel. Mas Ganjar ya sama Ya, ya izin apa Pak. kemarin? Kan kemarin sama Pak Sudarto. Oh ya Pak. Ya, sama Pak Sudarto ke sana. Tapi nggak ada di sini. Iya kayak kok nggak Bisa masuk? disampaikan apa yang dikunjungi Pak Darto? Oke, Mas Ganjar kemana nih? Nggak bisa, karena kan kemarin saya bareng sama Pak Sudarto ke Kota Banjarbaru sama Kabupaten Banjar. Di kota Banjarbaru, insya Allah nanti narasumbernya akan disambut oleh Pak Sekda. Kalau beliau berhalangan akan disambut oleh asisten Asda gitu. Ya, Ya, kemudian nanti narasumbernya ada 2 narasumber juga. Ceramahnya itu dari Kepala Bapeda sudah siap. Kemudian Kepala DLHK Kota Kota Banjarbaru, Kepala Badannya Dinas LHK. Nanti itu paralel Bapak, Ibu, maksudnya di apa di aula, di panel. ya di panel di aula Wali Kota langsung. Oke. Setelah sambutan terus seremoni terus tukar plakat, kemudian wali Sekda atau Asda undur diri, kemudian lanjutkan dengan paparan dari Bapeda sama Dinas LHK. Nah, setelah itu sampai makan siang ya, Bu. Selesai. Nah, kalau ada pendalaman dilanjut nanti ke Dinas DLHK dan Bapeda, itu mungkin dibagi 2 saja. Dibagi 2 saja, kelompok yang ke Bapeda sama kelompok yang ke DLHK. Dan itu waktunya mungkin sampai sore ataupun mungkin lebih awal juga, mungkin bisa udah selesai gitu. Mungkin nggak nyampe jam 4, mudah-mudahan. Sementara sih belum ada pihak luar yang akan ikut bergabung untuk materi, sementara belum ada gitu. Belum ada informasi. Mungkin kalau ada perkembangan nanti saya infokan selanjutnya. Nah, Ya. untuk Kabupaten Banjar kemarin sudah saya bertemu juga, modelnya sama persis. Nanti yang menerima Bupati udah fix, kemarin diminta dijadwalkan beliau yang akan menerima langsung
Bupati Banjar di Martapura. Kemudian nanti akan dinas lingkungan hidup sama dinas kebakaran sama BPBD, dinas penanggulangan bencana ya, bencana Ya, daerah ya. Kabupaten Banjar. Jadi setelah Bupati undur diri menyambut kita, kemudian dilanjutkan panel dengan 2 OPD itu. Kemudian nanti kalau ada, jadi sampai makan siang di situ diskusi sampai makan siang, baru setelah itu pendalaman ke BPBD sama dinas kebakaran hutan untuk materi pendalamannya. Dan itu jadinya semi informal gitu. Mungkin itu sama juga bisa dibagi 2, 8 orang ke Damkar, 8 orang ke BPBD. Dan sementara juga belum ada informasi apakah ada yang dari pihak swasta atau lain-lainnya yang diundang, belum ada informasi. Untuk sosial kulturalnya kemarin kita sudah coba nyari yang tempat yang menarik di Banjar, ternyata agak susah juga gitu Bapak, mohon maaf Bapak Ibu. Di Banjar itu kemarin saya udah coba ke Riam Kanan, ternyata jauh banget. Terus ke Bajuin juga, itu ada di Kabupaten Tanah Laut, ujung ke ujung, waduh habis 4 jam tuh jalan gitu. Nah ini kita mungkin ke yang deket saja di situ, ke Martapura Batu Intan Martapura ya, mungkin ke Taman Tahura dan lain sebagainya yang kemarin di-share itu, yang di-share oleh holiday nuansa holiday pihak travel mungkin itu. Kemudian kemarin hotelnya kemarin kami expand itu di Hotel Novotel. Nah, kemudian ada sedikit masalah, ternyata di hari terakhirnya itu mereka nggak bisa half day. Jadi kami dialihkan sekarang tuh, rencananya dialihkan ke yang apa itu namanya tuh, hotel baru yang Hotel Davam ya. Hotel Dava. Dapam. Oh, Ya, Hotel Davam. ya Dapam, yang di dekat mall, Kimall. Ya, dekat Banjar mall Baru. ya, dekat mall. Bagus itu. Ya, dia sama-sama bintang 4 dan lebih strategis menurut saya gitu. Ya, ya. Strategis. Bagusan itu. Ya, Baru dia. ya Dapam Multi Hotel. Syukurlah. Mungkin itu. Sedikit saya tambah Pak Giri, izin. Ada Pak Darto ya? Ada Pak. Alhamdulillah ada Pak. Izin. Wajahnya. Izin Pak, itu mungkin ya untuk sosiokultur itu mungkin ke ini kali Mas Ganjar ya, ke museum kali. Ya. Gitu aja Pak. Ya, Kan ke museum kali. Ya. yang di sekitar kota. Sisanya belanja lah. Ya. Iya. Ya. Itu aja Pak Giri. Makasih Pak Giri. Oh, ya. Baik. Maaf tadi yang Malang lupa tuh. Hotelnya di mana ya? Yang Jawa Timur. Santika Pak. Santika mana? MT Haryono? Iya Itu Pak, yang di dekat. Legend Suparman. Iya, Supraman di tengah jalan aja Mbak. Di tengah kota itu ya? Iya Pak. Jalan tengah itu jajarannya dekat Ciliwung belok kiri itu ya? Iya betul. Oh ya, oke. Ya bagus itu, kalau itu mah di kota beneran itu. Baik, yang ke Kabupaten Banjar tuh Dewi Ojar ya? Yang kota Banjarbaru di Bu Ratna. Ya, saya ke kabupaten. Ya. Jadi Dewi Ojar nanti bareng Pak Darto ya? Yang nerima. Iya Pak, ya dengan Mbak. Jadi mohon izin Bu Ojar nanti yang nerima tempat Bu Ojar Bupati Banjar itu. Iya. Rencananya gitu ya, kalau nggak ada perubahan. Sementara yang di kota Banjarbaru itu Sekda ya. Kalaupun nanti berhalangan nanti mau didelegasikan ke asistennya. Baik. Ya, Baik, itu sekilas terkait dengan penyamaan penyampaian info-info terkait dengan persiapan PKN ya, khususnya di lingkungan kita sendiri ya, pendamping maupun penyelenggara ya. Untuk penjelasan kepada peserta terkait tugas-tugas akademik itu memang tugas individu, kelompok itu nanti bisa disampaikan oleh pendamping tentunya, para WI yang mendampingi ya. Terkait dengan perjalanannya, teknis hari-harinya di sana, transportasinya segala macam itu akan disampaikan oleh pihak travel besok
Jumat insya Allah. Begitu kan ya Pak Mas Ganjar? Betul loh Pak. Betul. Kemudian itu Pak satu Baik, satu lagi yang tema Pak. itu tema Ibu izin Ibu yang kebakaran hutan itu memang jadinya ke Kabupaten Banjar. Jadi Ibu pendamping Ibu Dewi Ozar mungkin ke Banjar dan Bu Sri Ratna yang ke Kota Banjarbaru tentang Ya. pembangunan rendah karbon. Mohon maaf Ibu, ada pertukaran. Ya, yang penting terinfo lah ya, jangan sampai kaget Bu Dewi Ojarnya gitu kan. Nggak kaget, justru seneng. Sudah lewat kagetnya Bu ya. Sudah lewat kagetnya. Kagetnya pertama kagetnya ketika judulnya harus berubah, subtemanya harus berubah, ya nggak benar saya bilang. Lokusnya boleh berubah, subtemanya nggak boleh berubah. Iya, baik. Ini sudah kami sampaikan info-info terkait dengan PKN minggu depannya. Kalau masih ada yang ditanyakan atau diklarifikasi atau disamakan lagi persepsinya, monggo kami persilakan. Pak Giri izin Pak terkait persiapan keberangkatan. Karena kan pagi ya. Jadi kita berangkatnya bareng semua kan Pak dari Itu Pejompongan. nanti travel yang jelaskan Mbak. Kalau saya jelaskan iya. nanti Pak. apa salah nanti ya. Biar jelaskan travel. Pak Giri, itu Ya, peserta dapat buku saku nggak? dapat Bu. Ada Dapat. nanti di-share, tapi nggak dicetak Bu ya. Oh, Kita cuma di kayak apa? nggak musim Di cetak kita Bu. kayak di grup gitu. Iya, di PDF nanti Bu. Ada. Oke, makasih. Ya Bu. Pak Giri, Ada lagi? Ini saya sedikit Pak Giri mengenai itu kan sebagai pemimpin rombongan itu pointers untuk sambutannya pertama itu apa deh? Ada ininya nggak? Ada pointersnya nanti ya Mbak Ani, Ada. di pointersnya aja. Oke. Siap, nanti kami siapkan pointer sambutannya Ibu. Oke, Ya nanti baik. bisa Terima kasih. kembangkan diri sama sesuai dengan kondisi setempat. Tapi kita ada pointer-pointernya Bu. Ada pointersnya. Oke, baik, terima kasih. Kalau itu insya Allah kami cetak ya Mbak Nia, dicetak ya? Atau soft Iya, copy? Pak. Kalian kalau Nanti di kami soft copy, siapkan soft buka copy HP nanti. sama Bocor. kami cetak juga, Pak. Iya. Tapi sesuai lokusnya kan? Iya Bu, Ibu. sesuai lokusnya. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Pak Giri, izin. Ada lagi? Janji saya tadi itu paling lama 1 jam ini. Ini udah mau jam 7:30 sudah 1 jam. Pak Giri, izin. Iya. 8:30 sekarang. Pak Giri, Pak Denny, izin. ada apa Pak? Ya, mungkin tadi kelewat atau belum saya enggak lupa. Nah, mungkin nanti ada penyerahan cenderamata ya? Iya. Ada, tadi udah disampaikan oleh Mas Ganjar. Oh iya, maksudnya untuk diingat dibawa itu timnya. Oh iya, nanti penyelenggara, tugasnya penyelenggara membawa ya. Siap. Oke, makasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Denny diingatkan. Baik, ibu-ibu kebetulan ini pendampingnya ibu semua ini ya. Iya. Saya kira pertemuan ini sudah cukup kalau nanti terkait dengan penyelenggaraan bawa kopernya gimana, jam berapa dikumpul itu nanti akan dijelaskan besok. Mudah-mudahan ibu-ibu pendamping bisa kalau nggak bisa hadir langsung ya nanti di-share sama Mas Ganjar gitu ya. Pada atau nanti para pendampingnya nanti ingetin ya. Kalau Jawa Timur ya Mbak Nias, Mbak Elis ya. Yang Kalsel ya Mas Ganjar, Pak Darto gitu ya. Mbak Nias ke ini ya. Mbak Nia ke Kalsel kan? Mas Budi ya, Mas Budi Praetno masih ada ya? Nah, ini yang ke Jatim. Mas Budi kan Bu siapa? Bu Pur atau Bu Ratna? Bu Wahyu. Bu Wahyu ya Pak. Nanti dengan siapa? Mbak Elis dan? Saya Mbak Elis Pak. Mbak Elis, Bu Wahyu saya Pak. Hah? Bu Pur yang dampingi siapa? Mbak Elis saya, Bu Wahyu Pak. Bu Pur sama Nias sama Saya Pak sama Budi. Dengan saya Pak. Oke, baik. Baik, saya kira cukup ibu-ibu pertemuan ini.
Kalau tidak ada lagi berarti saya cukupkan sampai sini. Mohon maaf kalau menyita waktunya ya, agak lama ini. Mohon maaf Bu Pur, tadi saya janjinya sejam ini lebih nih. Iya, tapi ini belum ada sejam tuh. Tadi kan mulainya terlambat tuh. Oh iya ya, tapi kan saya ngitungnya mulai di undangan setengah Iya, 8. iya Pak. Ya udah, alhamdulillah kalau udah selesai. Iya. Mohon maaf ini kalau pertemuan daring ini garing ya, nggak ada minuman. Pada Baik, ngopi sendiri-sendiri aja deh. baik, terima kasih Bu Gua. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Saya iri sampai sini aja. Terima kasih semuanya, ibu-ibu saya ini dan teman-teman semua di Pusminas ya. Saya iri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Giri, Bapak Ibu semuanya. Saya izin live ya. Sekarang udah boleh live kan Pak Giri? Terima kasih Bu Aja. Terima kasih. Uday, Oja. Izin live. Terima kasih. Mas baru muncul ya. Terima Tadi mohon maaf. kasih.